Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 akan menjelaskan mengenai model spiral. Apa sih itu model spiral? Nah, model spiral itu adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Model spiral ini memandu tim untuk mengadopsi sebuah elemen dari satu atau lebih model proses seperti incremental, air terjun atau waterfall, dan prototype evolusi. Kemudian fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan si penggunanya. Kemudian mode spiral ini pertama kali diperkenalkan oleh Barry Bohm pada tahun 1986 itu pada makalahnya yang berjudul mode spiral pengembangan dan peningkatan perangkat lunak. Namun dalam publikasi selanjutnya, Bohm menjelaskan bahwa mode spiral ini sebagai model proses generator, di mana pilihan berdasarkan berdasarkan resiko proyek ini menghasilkan model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, incrementasi, model waterfall atau air terjun, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola resiko proyek tertentu dari model spiral. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan menggunakan model spiral. Yang pertama, pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan sehingga realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Dan yang kedua, baik pengembang maupun pemakai akan cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Dan yang ketiga, sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Dan yang keempat, menggunakan metode prototype sebagai pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Dan yang kelima, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Baik, selain kelebihan ada juga kekurangan dari penggunaan model spiral ini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang dan juga anggaran atau biaya yang cukup besar dibandingkan dengan model lainnya. Yang kedua, sangat bergantung pada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko dari penggunaan model ini. Yang ketiga, terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini belum ada bukti yang signifikan apakah model ini cukup handal atau tidak. Dan yang keempat, harus meyakinkan konsumen, khususnya dalam situasi kontrak, bahwa pendekatan evolusioner bisa dikontrol. Yang kelima, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Dan terakhir, yaitu memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan model atau penggunaan metode lain. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan model spiral. Dalam model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya sebagai berikut. 1. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software atau sistem analisis dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dan keinginannya. 2. Tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. 3. Tahap analisis risiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. 4. Tahap rekayasa.
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menguji coding dan mengembangkan software. 2. Menginstal software. 3. Membuat prototipe. 4. Mendesain dokumen. 5. Meringkas suatu pengujian software. 6. Membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap yang kelima dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Jika terdapat perubahan, semua tahapan akan diperbaiki sesuai dengan kepuasan pelanggan. Namun, mengidentifikasi dan memantau risiko yang terjadi juga diperlukan, seperti cost overrun. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu pada kesimpulan model spiral. Pada model spiral, resiko sangat dipertimbangkan. Resiko pada model spiral adalah yang sangat mungkin menyebabkan kesalahan. Pada model spiral ini, pendekatannya realistis untuk perangkat lunak berskala besar. Dengan model spiral, user dan developer bisa memahami dengan baik software yang akan dibangun karena setiap kemajuan yang dicapai selama proses dapat dinikmati dengan baik. Namun demikian, waktu cukup panjang mungkin bukan pilihan bagi pengguna karena waktu yang sangat lama akan memakan biaya yang sangat besar.